Pada hari Kamis, 13 November, Putin membuat kesalahan yang sangat fatal. Ketika kerugian Rusia di medan perang semakin menumpuk, dia melancarkan serangan besar-besaran yang brutal terhadap 27 gedung apartemen Ukraina dan 2 rumah sakit di sekitar Kiev. Tujuannya sederhana, meneror warga sipil dan membuat mereka menderita di musim dingin. Namun, Ukraina kini sudah siap. Tanggapan mereka tidak hanya langsung, tapi juga strategis dan ekonomi sangat merugikan Rusia. Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh dan drone untuk menghancurkan pelabuhan penting Rusia, terminal minyak utama, dan beberapa sistem pertahanan udara yang bernilai ratusan juta dolar. Rusia menggunakan pelabuhan ini untuk mengekspor 35% dari minyak yang mereka produksi, dan ekspor tersebut sekarang telah dihentikan. Ini pukulan besar bagi ekonomi minyak Rusia, membuat harga minyak dunia naik 3%. Ketika berita tentang serangan itu muncul, dunia menyadari betapa pentingnya satu pelabuhan ini dalam mendanai mesin perang Putin. Inilah perbandingan paling jelas. Rusia menyerang rumah sakit dan gedung apartemen, sementara Ukraina menghantam jantung ekonomi pendanaan militer Kremlin. Rudal Ukraina semakin kuat dari hari ke hari, dan pesan dari Kiev sangat sederhana. Inilah harga kejahatan perang. Mari kita mulai dari awal. Tanggal 13 November menjadi salah satu malam paling menakutkan bagi warga Ukraina. Saat orang-orang sedang tidur di Ukraina, Rusia menembakkan 430 drone dan 18 rudal yang menargetkan gedung apartemen dan rumah sakit di sekitar ibu kota Ukraina. Akibat serangan ini, 6 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk seorang wanita hamil dan 2 anak berusia 7 dan 10 tahun. Kata-kata tak bisa menggambarkan malam warga Ukraina. Itu benar-benar neraka. Блядь, пиздуща. Блядь, пизда в дом, блядь. Rusia juga merusak 2 gedung rumah sakit Ukraina. Pintu dan jendela gedung itu hancur berantakan. 2 orang mengalami luka ringan dan hampir 90 pasien harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Gambar dan video tadi malam menunjukkan strategi baru Rusia, dan Rusia tidak takut mengakuinya. Mereka secara terbuka mengatakan tujuan mereka melukai warga sipil Ukraina demi memenangkan perang ini. Dengarkan, ini dari televisi Rusia 2 hari lalu. Kiev harus dihancurkan, kota itu harus dibanjiri, Kharkiv harus dimusnahkan, Sumi harus dihapus dari muka bumi, seperti Dnipro dan kota-kota lainnya. Wisdom memperingatkan berdeng, tapi mereka gak mengerti, tidak melakukannya, namun itu tidak mungkin. Sayangnya, ini bukan baik atau buruk, ini hanya fakta. Ini buruk, ini hanya data. Bagaimana lagi kamu bisa melawan? Kalau tidak dengan cara ini, hanya dengan cara ini, hanya Cara ini. Sayangnya bagi Putin, ini bukan 2022, ia tak bisa lagi lolos dari kejahatan perangnya tanpa hukuman. Ukraina sekarang memiliki kemampuan untuk membalas dan membalas dengan keras. Itulah yang dilakukan orang-orang Ukraina setelah serangan ini. Namun berbeda dengan Putin, Ukraina tidak menargetkan warga sipil Rusia, melainkan menargetkan hal yang digunakan Putin untuk mendanai invasinya. Ekonomi minyak Rusia. Ukraina menargetkan pelabuhan Novorossiysk di Rusia. Rudal Ukraina lebih dulu menghancurkan 3 pertahanan udara yang mestinya melindungi pelabuhan ini. Ini mencakup 2 sistem pertahanan udara S-300S 400 dan 1 sistem Pantsir S-1. Krenet. Твою ж мать, блядь. Setelah itu, drone dan rudal Ukraina mulai menyerang terminal kargo pelabuhan dan terminal minyak pelabuhan. Kamu lihat, pelabuhan ini terletak di pantai timur laut Laut Hitam di wilayah Krasnodar, Rusia. Ini salah satu jalur pelarian maritim paling vital, terutama bagi energi Rusia. Pelabuhan ini mengekspor sekitar 30-35% dari seluruh ekspor Rusia ke dunia.
Ini mencakup minyak mentah dan produk olahan. Karena itu, pelabuhan ini menjadi pelabuhan ekspor minyak terbesar kedua di Rusia. Namun selain itu, jika kita melihat lebih dari sekadar minyak, pelabuhan ini sebenarnya adalah pelabuhan Laut Hitam terbesar yang dimiliki Rusia. Jika diukur berdasarkan volume kargo barang seperti biji-bijian, pupuk, logam, dan komoditas lain. Selain itu, pelabuhan air dalam ini memungkinkan kapal tanker bayangan Rusia masuk dan mengisi bahan bakar gas, yang kemudian bisa mereka jual ke negara-negara yang bersedia mendanai invasi Rusia. Inilah alasan mengapa serangan ini sangat besar dan benar-benar mengguncang penduduk Rusia serta perekonomian Rusia sampai ke akarnya. Mari kita lihat cuplikan tadi malam karena jumlahnya benar-benar luar biasa. Cuplikan berikut menunjukkan seberapa luas pesan Ukraina menjangkau warga Rusia. Pesannya jelas. Perang hampir sampai ke rumah Putin. Lihat. Zagorelo sunceno vjebalo pizdes, bljat. Di klip berikut, Anda akan melihat gadis Rusia yang meski tak melihat ledakan, tetap memberi komentar. Karena langit malam langsung terang. Karena kerusakan yang dilakukan Ukraina. Lihatlah. Pizdocik. Ini benar-benar. Barusan di sana sangat terang. Itu baru saja menyala seperti itu. Baru saja menyala seperti itu. Saat serangan dimulai, Ukraina menyerang pertahanan udara Rusia yang ditempatkan di dekat gudang amunisi. Kita tidak tahu pasti jaraknya, tapi dari ledakannya, saya rasa mereka cukup dekat. Karena ledakan berikutnya membentuk awan jamur yang bisa dilihat dari mana saja di kota. Ini dia awannya. Mereka sedang membidik ke dalam rumah. Sepertinya, Vlad minggir, aku sudah sangat mengantuk. Tadi pagi, Presiden Zelensky mengonfirmasi bahwa Ukraina menggunakan rudal Neptune buatan dalam negeri selama serangan ini. Ia juga menyampaikan pesan ke Kremlin bahwa Ukraina sedang membuat lebih banyak rudal seperti ini. Jadi serangan akan terus berlanjut. Sekarang kalian semua sudah melihat semua cuplikannya kan? Itu sangat besar. Itu berarti Rusia harus membuat pernyataan. Pagi ini, pejabat Rusia mengonfirmasi ekspor minyak dari terminal itu ditangguhkan. Mereka juga mengakui bahwa puing-puing drone telah merusak beberapa depot minyak dan beberapa kapal sipil. Pada kenyataannya, kemungkinan besar kapal yang rusak itu adalah kapal armada bayangan yang telah digunakan Putin untuk mengakali sanksi. Tapi yang lebih penting, penutupan pelabuhan ini adalah masalah besar. Seperti yang saya katakan, sekitar 30-35% ekspor minyak Rusia melewati pelabuhan ini. Namun, jika Anda ingin statistik lain untuk mengukur besarnya masalah, lihat pasar minyak pagi ini. Saat bangun, saya lihat harga minyak naik 2% dan sore harinya sudah naik 3%. Hanya karena satu serangan ke sebuah pelabuhan, itu menunjukkan betapa pentingnya pelabuhan ini bagi Rusia dan harga minyak dunia. Inilah strategi baru Ukraina, karena tadi malam saya baru membuat video tentang Ukraina yang menargetkan pelabuhan Rusia. Kemarin kita membahas pelabuhan Tuapse. Di sini Anda bisa melihat di layar di mana kedua pelabuhan ini berada. Keduanya terletak di Laut Hitam. Pelabuhan Tuapse adalah terbesar ke-6 di Rusia, sementara yang diserang Ukraina hari ini terbesar kedua. Kedua terminal minyak ini kini sudah tidak beroperasi. Rusia saat ini tidak memuat setetes pun minyak di Laut Hitam, sehingga hanya Laut Baltik yang tersisa sebagai terminal laut besar terakhirnya. Tentu saja, Putin tetap mendapat uang dari ekspor minyak, namun jumlahnya terus menurun. Dan semua ini berkat sanksi Ukraina serta sanksi Amerika. Namun yang menyedihkan, semakin Rusia menderita, mereka makin gencar menyerang warga sipil Ukraina. Itulah mengapa Rusia menyerang apartemen, rumah sakit, dan taman kanak-kanak.
Dan inilah alasan penting mengapa kita harus memberi Ukraina kemampuan untuk membalas dan memberinya senjata agar bisa menciptakan efek jera. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, Ukraina memiliki kemampuan untuk melakukan ini dengan rudal yang mereka produksi di dalam negeri. Dengan Tomahawk, mereka dapat menciptakan efek jera lebih besar dan lindungi warga sipil Ukraina. Media arus utama entah kenapa enggan membahasnya. Setiap kali Tomahawk dibahas, yang dibicarakan selalu eskalasi, bukan efek jera. Mereka membicarakan betapa Rusia khawatir, tapi mereka tidak membicarakan seberapa besar penderitaan warga sipil Ukraina. Inilah alasan kami membuat saluran ini. Kami ingin membahas topik yang media arus utama enggan atau tidak tertarik bahas. Inilah alasan utama kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Platform ini bertujuan membahas hal-hal yang enggan dibahas orang lain. Jika Anda tertarik dengan liputan independen seperti ini, kunjungi situs kami di basicsinsider.com, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda mendukung liputan dan kanal kami. Dan selain itu, Anda bisa menonton banyak konten yang sudah kami unggah. Jadi, terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.